Kalian pernah nggak sih merasa dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Aku kerja banting tulang, ngirim uang buat bangun rumah impian. Tapi apa yang aku dapat? Suamiku malah pakai uang itu buat nikah lagi. Dan rumah yang seharusnya jadi tempat tinggal kami, terbengkalai begitu saja. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut ke cerita ini, jangan lupa untuk klik like dulu ya. Biar aku makin semangat berbagi kisah nyata yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Yang belum subscribe, yuk tekan tombolnya dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru. Coba deh tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar, biar kita semua dapat keberkahan. Dan jangan lupa tulis asal daerah kalian, aku pengen tahu nih kalian nonton dari mana aja. Aku dan suamiku dulu punya impian sederhana, membangun rumah kecil yang nyaman untuk masa depan kami. Kami menikah dengan penuh harapan, berpikir bahwa hidup ini akan penuh dengan kebahagiaan jika kami bisa berjuang bersama. Awalnya, kehidupan pernikahan kami berjalan baik. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sementara suamiku sedang merintis usaha kecil-kecilan. Kami sering membicarakan rencana masa depan, bagaimana nanti kami akan tinggal di rumah sendiri, bagaimana kami akan mengisi rumah itu dengan perabotan yang kami pilih bersama. Semua terlihat begitu indah dalam bayanganku. Namun, sejak awal pernikahan, aku menyadari bahwa aku lebih banyak mengambil peran dalam masalah finansial. Aku bekerja dari pagi hingga malam, memastikan ada cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara suamiku lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Aku tidak pernah mengeluh, karena aku berpikir bahwa inilah bentuk perjuangan dalam rumah tangga. Aku yakin, suatu hari nanti, usaha suamiku akan berkembang dan kami bisa menikmati hasil kerja keras kami bersama. Beberapa bulan setelah menikah, kami mulai membahas pembangunan rumah. Aku sangat bersemangat, karena akhirnya impian memiliki rumah sendiri semakin dekat. Aku mencari-cari inspirasi desain rumah di internet, berdiskusi dengan suamiku tentang warna cat, jenis lantai, hingga perabotan apa saja yang ingin kami beli nanti. Aku bahkan membuat daftar prioritas pengeluaran agar pembangunan rumah bisa berjalan lancar tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari. Suamiku juga terlihat antusias. Ia mengatakan bahwa ia sudah menghubungi seorang kenalan yang bisa membantu mengawasi pembangunan rumah dengan biaya lebih murah. Aku percaya saja, karena aku ingin semuanya berjalan dengan baik. Setiap bulan, aku menyisihkan sebagian besar gajiku untuk dikirimkan ke suamiku agar ia bisa mengatur pembangunan rumah. Aku bekerja keras, bahkan mengambil pekerjaan tambahan agar bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Aku rela mengorbankan waktu istirahatku, sering lembur hingga larut malam, demi memastikan bahwa rumah impian kami bisa segera selesai. Aku membayangkan betapa bahagianya nanti saat rumah itu berdiri kokoh, saat kami bisa menempatinya bersama, saat kami bisa menyambut keluarga dan teman-teman dengan bangga. Aku yakin, semua kerja keras ini akan sepadan dengan hasilnya. Tapi ternyata, kenyataan tidak seindah yang aku bayangkan. Setiap kali aku bertanya kepada suamiku tentang perkembangan pembangunan rumah, ia selalu memberikan jawaban yang samar. Kadang ia mengatakan bahwa tukangnya sedang sibuk. Kadang ia bilang bahan bangunan sulit didapat. Aku mencoba memahami dan bersabar. Aku percaya bahwa membangun rumah memang membutuhkan waktu, dan aku tidak ingin membebani suamiku dengan terlalu banyak pertanyaan. Namun, semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali aku meminta suamiku untuk mengirimkan foto atau video perkembangan rumah, tapi ia selalu punya alasan untuk tidak melakukannya. Kadang ia bilang kameranya rusak. Kadang ia mengatakan bahwa ia terlalu sibuk untuk pergi ke lokasi pembangunan. Aku mulai merasa curiga, tapi aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Aku tidak ingin menuduh suamiku tanpa bukti yang jelas. Aku terus bekerja keras, terus mengirimkan uang, berharap bahwa suatu hari nanti aku bisa melihat rumah kami berdiri dengan megah. Suatu hari, aku mendapat kabar dari seorang teman yang tanpa sengaja melewati lokasi pembangunan rumah kami. Ia mengatakan bahwa rumah itu terlihat terbengkalai, tidak ada aktivitas pembangunan sama sekali. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu suamiku.
Aku ingin melihat sendiri bagaimana kondisi rumah kami. Sesampainya di lokasi, aku tertegun. Rumah yang seharusnya hampir selesai, justru terlihat seperti bangunan yang ditinggalkan. Temboknya belum dicat, atapnya belum dipasang sempurna, dan di sekitarnya berserakan bahan bangunan yang sudah mulai rusak karena terkena hujan. Aku mencoba mencari tukang yang dulu bekerja di sana, dan akhirnya aku menemukan salah satu dari mereka. Aku bertanya mengapa pembangunan berhenti, dan jawaban mereka membuat hatiku hancur. Pembangunan sudah berhenti sejak beberapa bulan lalu. Mbak, katanya nggak ada dana lagi, ujar salah satu tukang. Aku terkejut. Tidak ada dana lagi? Bagaimana mungkin? Aku sudah mengirimkan begitu banyak uang kepada suamiku. Seharusnya rumah ini sudah hampir selesai. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku dan membuka riwayat transfer uang yang telah aku kirimkan selama ini. Jumlahnya tidak sedikit. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba menghubungi suamiku, tapi ia tidak menjawab. Aku mengirim pesan berkali-kali, namun tidak ada balasan. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dengan perasaan yang campur aduk, aku mulai mencari tahu sendiri. Aku menghubungi beberapa teman dekatnya, mencoba mencari petunjuk. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka, dengan ragu-ragu, memberitahuku sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Maaf, aku nggak mau ikut campur, tapi suamimu baru saja menikah lagi beberapa bulan yang lalu. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Suamiku menikah lagi? Dengan uang yang aku kirimkan? Aku merasa seperti dipukul oleh kenyataan yang begitu kejam. Aku mencoba menyangkalnya, mencoba mencari alasan lain. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku merasa dihancurkan, dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Aku mengorbankan begitu banyak hal, bekerja keras tanpa mengenal lelah, hanya untuk akhirnya ditinggalkan begitu saja. Aku merasa marah, kecewa, dan sakit hati sekaligus. Tapi di tengah semua emosi itu, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diriku. Keinginan untuk tidak diam saja. Kebenaran yang menyakitkan. Saat itu, aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Tubuhku lemas, kakiku gemetar, dan dadaku terasa sesak. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba mencari alasan lain, berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, setiap bukti yang aku temukan justru semakin memperjelas kenyataan yang pahit ini. Aku duduk di depan rumah yang terbengkalai itu, menatap bangunan setengah jadi yang kini terasa begitu asing bagiku. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kami membangun mimpi bersama, kini hanya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang begitu dalam. Aku teringat bagaimana aku dulu begitu bersemangat merencanakan setiap detailnya, warna cat, jenis lantai, bahkan posisi jendela agar sinar matahari bisa masuk dengan sempurna. Tapi kini, semuanya terasa sia-sia. Dengan tangan gemetar, aku kembali mencoba menghubungi suamiku. Berkali-kali aku menelepon, tapi tidak ada jawaban. Pesanku hanya centang satu, seolah ia sengaja menghindar dariku. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku kembali menemui beberapa tukang yang dulu mengerjakan rumah ini. Aku bertanya tentang kapan terakhir kali mereka bekerja, siapa yang sering datang ke lokasi pembangunan, dan apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua yang sudah bekerja sebagai tukang bangunan selama bertahun-tahun, akhirnya angkat bicara. Mbak, saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi sejak awal, saya sudah curiga. Biasanya kalau orang bangun rumah, pemiliknya sering datang buat ngecek, kan? Tapi suami Mbak jarang banget kesini. Yang sering datang malah perempuan lain. Katanya dengan ragu. Jantungku berdetak kencang. Perempuan lain? Maksudnya siapa? Pak? Tanyaku, mencoba menahan air mata. Bapak itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Saya juga nggak tahu pasti, Mbak. Tapi katanya itu istri barunya. Saya pikir Mbak tahu. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Napasku tercekat, kepalaku berputar. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku mencoba menyangkalnya,
mencoba berpikir bahwa mungkin bapak ini hanya salah paham. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa semua ini adalah kenyataan. Semakin aku mencari tahu, semakin banyak bukti yang menguatkan fakta itu. Aku menemukan foto-foto pernikahannya yang diunggah oleh teman-temannya di media sosial. Aku bahkan menemukan pesan-pesan di ponselnya yang dengan jelas menunjukkan bagaimana ia menggunakan uangku untuk membiayai pernikahan diam-diamnya dengan wanita lain. Tanganku gemetar saat aku menggulir layar ponselku. Setiap komentar, setiap ucapan selamat dari teman-temannya terasa seperti tusukan pisau di hatiku. Aku melihat foto mereka di pelaminan. Wanita itu mengenakan gaun pengantin putih yang indah, sementara suamiku berdiri di sampingnya dengan penuh kebanggaan. Aku hampir tidak bisa bernapas. Aku merasa seperti sedang melihat kehidupan orang lain, bukan kehidupanku sendiri. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku memutuskan untuk menghubungi salah satu teman dekat suamiku, seseorang yang aku tahu mungkin akan mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, ia ragu untuk berbicara, tetapi setelah aku mendesaknya, akhirnya ia mengaku. Maaf ya, aku juga sebenarnya nggak enak mau ngomong. Tapi, iya, benar. Suamimu sudah menikah lagi. Kami semua tahu, cuma nggak ada yang berani kasih tahu kamu. Katanya pelan. Aku terdiam. Hati ini terasa hancur berkeping-keping. Aku bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaga demi rumah impian kami, sementara suamiku menggunakan uangku untuk menikah dengan wanita lain. Bagaimana mungkin ia tega melakukan ini padaku? Apa aku tidak cukup baik? Apa semua perjuanganku selama ini tidak berarti apa-apa baginya? Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak sekencang-kencangnya. Tapi yang lebih kuat dari itu semua adalah perasaan sakit yang begitu dalam. Aku merasa tertipu, dikhianati, dan dipermainkan oleh orang yang selama ini aku percaya sepenuh hati. Aku mencoba menghubunginya lagi, kali ini dengan perasaan yang bercampur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Namun, ia tetap tidak merespons. Aku bahkan mencoba menghubungi keluarganya, tapi mereka pun hanya memberikan jawaban yang mengambang. Mereka tahu, tapi memilih diam. Aku duduk di dalam mobil, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai gelap. Aku berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin menjadi wanita lemah yang hanya menangis dan meratapi nasib. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengambil kendali atas hidupku kembali. Aku memandang rumah setengah jadi di depanku, bangunan yang menjadi simbol dari semua harapan yang kini telah hancur. Jika rumah ini dibangun dengan kebohongan dan pengkhianatan, apakah aku masih ingin mempertahankannya? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalaku. Sebuah keputusan yang mungkin akan dianggap gila oleh banyak orang. Tetapi bagi aku, ini adalah satu-satunya cara untuk membalas semua rasa sakit yang aku rasakan. Aku akan menghancurkan rumah ini. Aku menghapus air mataku. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus terpuruk. Jika rumah ini tidak bisa menjadi milikku, lebih baik rumah ini tidak ada sama sekali. Aku akan menunjukkan kepada suamiku bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa ia permainkan seenaknya. Aku akan membalas semua pengkhianatan ini dengan caraku sendiri. Dengan tekad yang bulat, aku mengeluarkan ponselku dan mulai menghubungi beberapa orang yang bisa membantu. Aku tidak peduli lagi apa yang akan dikatakan orang lain. Aku tidak akan membiarkan rumah yang seharusnya menjadi tempat bahagia bagi aku malah menjadi saksi dari pengkhianatan. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang harga diriku. Dan aku akan memastikan bahwa aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku tidak akan diam saja. Setelah mengetahui bahwa suamiku mengkhianatiku dengan menikahi wanita lain menggunakan uang yang aku kirimkan, aku merasa hatiku hancur. Semua kerja keras, pengorbanan, dan impian yang aku bangun bersamanya terasa seperti lelucon kejam yang dimainkan di hadapanku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menjadi wanita yang hanya menangis dan meratapi nasib. Aku harus bertindak. Aku berdiri di depan rumah setengah jadi yang selama ini aku kira akan menjadi tempatku bernaung bersama suamiku. Namun kini, rumah itu hanyalah bangunan kosong yang tidak memiliki makna lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tahu, ada satu hal yang harus aku lakukan. Aku akan menghancurkannya. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai menghubungi beberapa pekerja konstruksi yang aku kenal. Aku tidak peduli berapa biaya yang harus aku keluarkan,
Yang penting rumah ini tidak boleh lagi berdiri sebagai pengingat atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh suamiku. Aku ingin menutup babak hidup ini dengan caraku sendiri. Tidak butuh waktu lama, beberapa pekerja datang dengan alat-alat berat. Mereka melihatku dengan ragu, mungkin heran mengapa aku ingin menghancurkan rumah yang bahkan belum selesai dibangun. Salah satu dari mereka mendekat dan bertanya, "Mbak, ini rumahnya mau dibongkar total? Atau cuma sebagian?" Aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, lalu mengangguk tegas. Bongkar total. Aku tidak mau menyisakan satupun bagian dari rumah ini. Mereka terdiam sejenak, mungkin merasa kasihan padaku. Tapi aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh kebebasan. Aku butuh keadilan untuk diriku sendiri. Saat suara pertama palu menghantam tembok, aku merasa ada sesuatu yang lepas dari dalam dadaku. Marah, sedih, kecewa, semua emosi itu seakan menguap bersama debu yang beterbangan. Aku menyaksikan satu persatu bagian rumah itu runtuh, dan dengan setiap bagian yang jatuh, aku merasa semakin ringan. Namun, tepat ketika pembongkaran hampir selesai, suara klakson mobil terdengar nyaring di kejauhan. Aku menoleh dan melihat sebuah mobil berhenti dengan kasar di pinggir jalan. Dari dalamnya, seseorang keluar dengan wajah marah. Suamiku. Dia berjalan cepat ke arahku, wajahnya merah padam. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Aku tidak bergeming. Aku menatapnya dengan dingin. "Aku menghancurkan rumah ini." "Kenapa? Sakit hati?" tanyaku sinis. Dia mencengkeram lenganku dengan kasar. "Kamu gila? Kamu tahu berapa banyak uang yang sudah aku keluarkan untuk rumah ini?" Aku tertawa, sebuah tawa yang penuh kemarahan dan kepedihan. "Uangmu?" Aku menepis tangannya dengan kuat. "Kamu lupa, semua uang yang dipakai untuk membangun rumah ini berasal dari aku. Aku yang bekerja siang malam, aku yang berjuang, sementara kamu malah menikah dengan wanita lain." Dia terdiam, tapi aku bisa melihat kemarahannya belum mereda. "Itu bukan urusanmu," katanya dengan nada dingin. Hatiku semakin panas. "Bukan urusanku?" Aku membanting tulang, mengirimkan setiap rupiah yang aku miliki untuk membangun rumah ini, sementara kamu menggunakannya untuk menikahi wanita lain. Dan sekarang kamu bilang ini bukan urusanku? Aku menatapnya tajam. "Rumah ini tidak akan pernah menjadi milikmu. Aku lebih memilih menghancurkannya daripada melihat kamu tinggal di sini bersama perempuan lain." Dia menggertakkan giginya. "Kamu egois." Aku tertawa sinis. "Aku egois? Kalau aku egois, aku tidak akan bekerja keras demi rumah ini. Aku tidak akan percaya padamu. Aku tidak akan rela mengorbankan segalanya demi kita. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu mengkhianatiku. Kamu mempermainkanku." Dia mencoba menahan amarahnya, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Kamu bisa cari uang lagi, kamu bisa bangun rumah lain. Tapi kenapa harus menghancurkan yang ini?" Aku menatapnya tajam. "Karena rumah ini bukan rumahku. Ini hanya tumpukan kebohongan. Aku tidak mau hidup dalam kepalsuan." Dia menatapku, mencoba membaca ekspresiku. Aku tahu, dia berharap aku akan goyah, bahwa aku akan menangis dan memohon padanya untuk kembali. Tapi tidak, aku tidak akan pernah memberikan kepuasan itu padanya. Aku sudah terlalu lama menjadi wanita yang lemah. Sekarang, aku adalah wanita yang tahu harga dirinya. Aku menoleh ke arah para pekerja yang menunggu instruksiku. Aku mengangguk. "Lanjutkan. Hancurkan semuanya." Dengan suara gemuruh, dinding terakhir dari rumah itu roboh. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak lagi merasa sedih, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya merasa bebas. Suamiku masih berdiri di sana, menatap reruntuhan dengan ekspresi tak percaya. Mungkin baru sekarang dia menyadari bahwa aku bukan wanita yang bisa dia permainkan seenaknya. Bahwa aku adalah wanita yang bisa berdiri sendiri. Aku menatapnya untuk terakhir kali dan berkata, "Terima kasih. Karena kamu, aku belajar untuk tidak pernah memberikan kepercayaanku pada orang yang salah." Lalu aku berjalan pergi, meninggalkan dia dan semua kenangan buruk yang pernah aku miliki. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak akan menyesali keputusanku. Hari itu,
bukan hanya rumah yang hancur, tapi juga kebohongan, pengkhianatan, dan semua hal yang selama ini menahanku untuk maju. Hari itu, aku benar-benar memulai hidup baru. Dari kejadian ini, aku belajar satu hal penting: jangan mudah percaya sepenuhnya pada seseorang, bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Kalau kalian pernah mengalami hal serupa, jangan takut untuk bangkit dan mengambil keputusan terbaik untuk hidup kalian. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like dan share biar makin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan yang belum subscribe, buruan tekan tombolnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.